Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan beberapa perintah modifikasi, yaitu explode, offset, array, scale, dan stretch. Kalau pembahasan sebelumnya, kita sudah mencoba beberapa perintah modifikasi lainnya, yaitu copy, move, rotate, mirror, fillet, dan chamfer. Baiklah, kita masih menggunakan lembar kerja yang sudah kita buat sebelumnya untuk membahas beberapa perintah. Sekarang kita mulai untuk mencoba perintah array. Perintah array ada di sini, ada beberapa pilihan. Tentu untuk mencoba beberapa pilihan ini, kita sesuaikan dengan objek yang ingin kita buat array-nya. Yang pertama, array itu ada rectangular. Yang kedua ada pad array. Yang ketiga ada polar array. Ya, kalau dari namanya sangat jelas sekali. Rectangular itu membuat beberapa objek yang terdistribusi dalam suatu baris atau kolom. Sedangkan pathway itu membuat beberapa objek berdasarkan dengan path atau jalur. Sedangkan polar itu distribusi copy objek itu berdasarkan center point atau berdasarkan putaran dari objek. Baik, kita coba rectangle, tapi sebelumnya kita akan buat sebuah objek kotak yang lebih kecil ya dari yang kemarin kita buat. Kita buat misalnya seperti ini. Baik. Oke. Setelah itu kita coba rectangular array. Kita klik perintahnya. Setelah itu diminta apa? Diminta menentukan atau memilih objek yang ingin di copy ya dalam bentuk array dengan pola kolom dan baris. Kita select objeknya. Setelah terpilih, kita lihat satu objek terpilih. Selanjutnya enter. Menariknya di AutoCAD 2020, mungkin 2019 juga sudah seperti ini. Kita sangat mudah, kita dibantu untuk menentukan objek hasil kopinya atau duplikatnya itu berdasarkan jumlah kolomnya ada 4. Kalau kita lihat di sini ada 4 kolom dan ada 3 baris ya. Jika kita 3 baris kita lihat, jika kita ingin menambahkan baris cukup ditambahkan 5 misalnya. Ya. Maka otomatis akan bertambah di 5 ya. Luar biasa, kalau kita mau nambahkan 6, kolomnya juga langsung bertambah ya. Nah, base point-nya itu adalah di titik ini ya. Di titik ini. Base point-nya. Di kotak yang pertama tadi. Ya, otomatis sistemnya terbentuk sebuah duplikat dari kotak yang kecil tadi dengan jumlah tertentu berdasarkan jumlah baris dan kolom. Jika sudah sesuai dengan parameternya, maka sudah terbentuk sebuah array. Cukup mudah ya. Selanjutnya kita akan coba yang pathway ya, pathway array. Kita lihat, kita buat dulu pathway-nya, kita bisa menggunakan polyline. Kita coba klik di sini. Yaitu kita pakai add
supaya bebas ya, kita bisa seperti ini. Enter. Padnya kita sudah dapat. Selanjutnya kita buat, kita copy kotak kecil tadi, kita copy satu, kita copy, kita sorot dulu, kita pilih, sudah terpilih, enter. Kita tentukan base point seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Sudah satu kesatuan ya, kita tidak bisa menggunakan objek kotak ini. Kita buat kotak yang lain nih, kotak kecil yang lain. Kita buat di sini. Berikutnya kita kembali menggunakan array pad ya, pad array. Kita klik objeknya, enter. Kalau sudah terpilih, selanjutnya enter, maka kita klik padnya. Kita klik padnya. Luar biasa ya. Oh maaf, kita ulang ya. Kita undo dulu, kita pindahkan ke padnya dulu, objeknya kita move, kita select atau kita pilih objeknya, setelah itu kita enter. Selanjutnya kita tentukan base point dari objek kotak ini sehingga mudah dipindahkan ke endpoint dari pad atau garisnya. Kita tentukan dulu, kita akan coba menggunakan geometric center. Dapat, klik base point-nya di sini ya. Base point-nya kita berdasarkan geometric center. Kita pindahkan ke ujung dari pad. Kita bisa menggunakan objek snap endpoint, shift klik kanan. Kita dapat. Setelah kita dapat objeknya seperti ini, selanjutnya kita duplikat sehingga kotak kecil ini akan berada di sepanjang pad. Kita masukkan perintah pad array, enter. Kita select objek yang mau diduplikat. Enter. Selanjutnya kita klik pad. Luar biasa ya. Kalau sudah, enter. Selanjutnya kita bisa hapus padnya karena pad ini hanya untuk garis bantu. Luar biasa ya. Selanjutnya kita akan coba menggunakan array polar. Kalau dari namanya ya, polar adalah berdasarkan sudut ya. Putarannya berdasarkan sudut ya. Kita bisa gunakan perintah array, tapi sebelumnya kita buat dulu sebuah circle ya, untuk memudahkan pemahaman kita terkait dengan polar tadi. Duplikatnya berdasarkan rotasi ya. Setelah itu kita kita buat lagi objek kotak ya, kotak kecil. Selanjutnya kita copy kotak ini, kita copy. Klik perintah copy, setelah itu klik objeknya, enter. Kita tentukan base point-nya di geometric center, Setelah itu kita tempatkan di objek lingkaran, tapi menggunakan objek snap kuadran ya. Kita coba shift klik kanan kuadran. Kita cari kuadran lingkaran. Dapat di sini. Dapat kuadrannya. Ini kuadrannya kelihatan ya, warna hijau. Setelah itu diklik. Setelah itu enter. Kita sudah tempatkan posisinya di lingkaran ya. Selanjutnya kita gunakan perintah
array polar. Oke, kita pilih perintah array polar. Setelah itu kita pilih perintah. Setelah itu kita diminta untuk menseleksi objek. Kita klik. Oke, sudah ditemukan satu objek. Enter. Selanjutnya kita tentukan base point dari putaran objeknya, sehingga setelah kita tentukan base point-nya misalnya di titik pusat lingkaran, maka objeknya akan menduplikat sepanjang lingkaran, ya, berputar dengan rotasi sepanjang lingkaran. Oke, kita tentukan base point-nya, shift, klik kanan, center. Oke, baik, ya. Sudah ada objek duplikat sebanyak 5, ya. 6 item semuanya dengan kotak utama. Kita bisa tambahkan 10. Oke, kita bisa juga tambahkan 15. Ya, kita bisa coba-coba, ya. Setelah itu kalau sudah oke, maka selanjutnya kita bisa hapus jika memang tidak diperlukan. Baik, array kita sudah selesai, ya. Selanjutnya kita bisa mencoba perintah stretch, ya. Kalau kita lihat stretch adalah menarik salah satu bagian objek dari gambar dengan jarak tertentu, ya. Kita lihat menarik, kita akan coba di objek ini, ya. Oke, kita coba di objek ini, ya. Kita copy dulu objek ini, kita copy, kita sorot atau kita pilih enter. Setelah itu kita tentukan base point-nya supaya kita bisa copy, ya, bebas. Sini juga boleh. Oke, kita pindahkan ke sini, ya. Kita copy, oke. Setelah itu enter. Selanjutnya kita move, ya, kita putar supaya lebih mudah dilihat. Kita rotate. Jadi semua perintah ini bisa kita gunakan, ya. Kita gunakan, kita tentukan base point-nya di titik ini. Oke, kita putar 90 derajat. Oke, selanjutnya kita akan stretch bagian ini, ya. Kita stretch bagian ini. Kita pastikan dulu objeknya sudah satu kesatuan. Oke. Jika sudah, kita masukkan perintah stretch. Kita akan stretch bagian ini saja, ya, bagian ini. Ya, kita pilih, kita sorot. Kita ulangi. Oke. Jika sudah terselect ada 2 objek, ya. Kita enter. Selanjutnya kita tentukan base point dari objek yang ingin kita stretch, ya, kita renggangkan. Kita coba base point-nya di sini, ya, di sini pakai, kita coba, atau bisa juga di endpoint ini. Kita akan coba, ya. Shift endpoint. Oke, bisa di sini, ya. Klik. Kita coba jaraknya 200, sudut 0. Oke. Belum, ya. Karena ini masih terpisah, ya. Oke, kita blok dulu. Kita blok dulu. Maaf, kita grup, ya. Kita grup dulu. Kita grup semuanya. Oke, ini masih terpisah, ya.
Coba kita stretch. Kita tentukan. Oke, ya, sudah bisa terlihat ya. Oke, kita undo ya, kita coba stretch. Enter, kita tentukan, kita pakai endpoint. Oke, ada yang belum tersambung ya. Kita coba bagian ini ya, kita coba bagian ini, stretch. Oke, selanjutnya kita tentukan endpoint-nya. Oke, kita tentukan jaraknya, kita coba 5000, sudut 0. Oke, ya, sudah merenggang ya, stretch. Oke, selanjutnya kita coba scale. Scale gampang ya, kita masukkan perintah scale. Mengubah ukuran, bisa lebih besar atau lebih kecil. Kita coba, kita blok dulu semua, enter. Kita tentukan base point, titik acuan untuk skala ya. Oke, kita bisa tentukan dari menjadi 1,5 lebih besar dari objek asal. Oke, mudah ya. Yang berikutnya kita coba perintah offset ya. Offset. Offset ini kalau kita baca tipsnya itu paralel garis ya. Coba tapi kita explode dulu. Jadi ini masih satu kesatuan ya, kita gunakan perintah explode. Oke, udah otomatis ya. Oke, sudah terexplode. Jadi kita sorot dulu, setelah itu kita masukkan perintah explode, maka gambar yang tadinya satu kesatuan karena kita grup menjadi terpecah kembali menjadi sebuah objek yang terpisah ya. Oke, kita akan sekarang offset ya, kita offset bagian objek garis atas ya, kita offset. Nah, di sini ada pilihan stroke ya, atau ada jaraknya, kita tentukan jaraknya, atau kita pilih, kita masukkan stroke ini tergantung dari tergantung dari titik objek hasil offsetnya dari garis yang ingin kita offset ya. Misalnya garis ini kita ingin offset ke arah atas, kita tinggal klik di posisi tertentu maka otomatis hasil offsetnya terbentuk ya dengan perintah stroke. Kita enter. Oke, kita klik objek yang mau di offset, selanjutnya kita offset ya. Kita bisa enter lagi. Offset lagi. Ya, atau bisa juga menggunakan jarak supaya teratur ya. Gampang sekali. Baik, terima kasih.